Oke, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan dosen di lingkungan Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini mewakili dari Prodi S1 TT ingin menyampaikan terkait mekanisme semprop di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Oke, perlu diketahui video ini tidak hanya berlaku bagi rekan-rekan dosen, tetapi video ini juga berlaku bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mengambil semprop atau yang sekarang ini baru mengambil semprop. Oke, seperti yang sudah disampaikan Pak Kukuh pada forum FTE ya, kami menambahkan satu proses lagi di awal sebelum pelaksanaan seminar proposal, yaitu terkait penilaian kelayakan judul proposal dengan tujuan untuk memfilter judul. Oke, tujuannya untuk memfilter judul, khususnya ide judul yang berasal dari mahasiswa, dan juga memperhatikan kuota dosen pembimbing yang belum terdata dengan baik di menu TAPAI Gracias. Oke, adapun alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengajukan judul dan calon dosen pembimbing pada ittp link semprop. Oke, ittp.link/semprop. Ini S-nya mau besar atau kecil tidak masalah ya. Sudah saya coba, ini bisa semua. Dan kemudian mahasiswa ketika sudah melakukan input di ittp link semprop, mahasiswa akan mendapatkan email notifikasi yang berisi isian ajuan dan link track request untuk melihat update progress approval. Seperti itu. Oke, yang kedua, Bapak atau Ibu yang diajukan oleh mahasiswa untuk menjadi dosen pembimbing akan mendapatkan email untuk persetujuan. Oke, Bapak Ibu dapat memeriksa ajuan mahasiswa dan kemudian melakukan approval sebagai dosen pembimbing melalui tombol approve atau ada tombol decline, dan selanjutnya bisa memberikan komentar yang disediakan pada email tersebut. Oke, jika kedua pembimbing sudah approve, maka ajuan dari mahasiswa akan masuk ke email kakak untuk penilaian kelayakan. Oke, selanjutnya hasil rekomendasi dari kakak tersebut selanjutnya diproses oleh prodi untuk approval. Nah, ini nanti akan saya jelaskan, akan saya tunjukkan contoh-contohnya, tapi hanya contoh saja ya, karena untuk approvalnya daripada mengurangi atau menambah data dummy, kami hanya mencontohkan yang sebelumnya sudah kami lakukan. Oke, tadi sudah sampai nomor 4 diproses oleh prodi untuk approval. Sekarang masuk ke nomor 5. Setelah prodi memproses approval, mahasiswa akan mendapatkan email notifikasi yang berisi hasil approval ajuan. Oke, di sini bisa di-approve atau bisa di-decline, seperti itu. Serta catatan dari pembimbing, kakak dan prodi. Oke. Jika ini nomor 6. Jika salah satu pembimbing itu tidak setuju karena isian ajuan perlu diperbaiki atau tidak berkenan karena belum ada komunikasi dari mahasiswa sebelumnya, maka mahasiswa akan mendapat notifikasi bahwa ajuannya tidak diterima atau di-decline oleh pembimbing tersebut, beserta dengan catatannya jika ada ya, dan tidak dapat lanjut ke proses selanjutnya. Oke. Nah, setelah mahasiswa mendapat hasil approval ajuan, jika hasil approval adalah approved, mahasiswa dapat melanjutkan bimbingan ke dosen pembimbing untuk proses seminar proposal dan skripsi. Sedangkan jika hasil approval adalah decline, mahasiswa dapat memulai proses pengajuan pada periode selanjutnya. Nah, terkait dengan adanya mekanisme tersebut, jika Bapak Ibu dosen sudah mempunyai mahasiswa yang memulai bimbingan proposal dengan judul yang fix, mohon bantuan Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada mahasiswa tersebut untuk mendaftar judulnya terlebih dahulu agar mahasiswa mendapat kepastian apakah judul tersebut masih bisa dilanjutkan atau tidak, dan agar kuota Bapak Ibu agar kuota Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing juga dapat terhitung mulai dari awal pengerjaan proposal.
Nah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Oke, ini belum sampai selesai. Oke, selanjutnya kita lihat di Google Chrome. Nah, ini isian dari ittplink.sempro seperti itu. ittplink.sempro berisikan ini. Oke. Pendaftaran penilaian kelayakan judul proposal. Nah, jadi di sini ini saya menggunakan, ini harusnya menggunakan email contoh ya. Di email contoh saya menggunakan email dari JTC gitu, sebagai contoh sebagai mahasiswa seperti itu. Nama diisi, NIM diisi, kelas minor proposalnya sekarang ada A sampai F, silakan diisi. Lalu bidang topik skripsinya ini sesuai dengan KK yang ada di FTE ya. Lalu calon pembimbing 1 ini sudah komplit, silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa memilih calon dosen pembimbing 1 siapa. Tapi yang jelas kalian nggak boleh asal milih, kalian harus menghubungi terlebih dahulu dosen tersebut supaya ajuan kalian ini tidak di-decline ya. Lalu pilih silakan dosen pembimbing kedua. Selanjutnya tuliskan asal usulan topik skripsi kalian itu berisi itu dari mana? Dari calon dosen pembimbing 1 kah, atau dari calon dosen pembimbing 2 kah, atau dari kalian sendiri? Oke. Nah, selanjutnya silakan teman-teman bisa menuliskan judul praproposalnya di sini. Setelah itu tuliskan permasalahan yang diangkat di abstrak. Oke ya, ini sudah ada notenya. Sampaikan secara singkat permasalahan yang akan diselesaikan pada skripsi Anda. Lalu solusi yang ditawarkan ini abstrak ya, ingat ini abstrak, bukan jadi teman-teman ini hanya menuliskan secara singkat padat saja. Sampaikan secara singkat permasalahan yang akan diselesaikan pada skripsi Anda. Oke. Lalu solusi yang ditawarkan. Sampaikan secara singkat solusi yang akan diangkat pada skripsi Anda untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Oke. Lalu kedalaman analisis. Nah, sampaikan secara singkat parameter data yang akan dianalisis dan metode analisis yang akan digunakan untuk menunjukkan solusi yang ditawarkan sudah mampu menyelesaikan masalah yang diangkat ataukah belum, seperti itu. Jadi 3 ini wajib diisi semua. Selanjutnya pengisian bab 1, bab 2, bab 3 ini bersifat opsional ya. Nah, ketika teman-teman ini sudah mulai menuliskan bab 1, misal saat ini sudah menuliskan bab 1, bab 2, bab 3 dan akan melakukan pendaftaran seminar proposal, nah itu silahkan dicantumkan di sini. Sehingga kami prodi bisa menilai kelayakan atau menilai approval apakah bisa lanjut atau tidak. Tetapi ketika teman-teman ini misal semester sekarang baru mengambil semprop saja ya. Teman-teman bisa menuliskan abstraknya saja tanpa mensubmit bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Dan itu hukumnya sekarang bisa saya bilang diwajibkan untuk melalui proses tahapan ini. Seperti itu ya. Setelah itu silakan teman-teman klik kirim. Nah, nih setelah klik kirim, ini coba saya cek dulu di JTC. Nah, ini akunnya JTC. Nah, nanti teman-teman pertama kali akan mendapatkan email ini dari form approval request 4. Ini requestnya berdasarkan nomor urut ya yang masuk ya. Ini kemarin saya mencoba di nomor urut keempat. Pendaftaran penilaian kelayakan judul proposal. Nah, ini nanti ada isian-isian bahwasanya ini yang request siapa gitu, namanya siapa, nama mahasiswanya, nama teman-teman, ini NIM-nya, kelasnya, lalu topiknya, usulan dosen. Nah, di sini sebagai contoh saja, usulan dosen pembimbing satunya Pak Iriawan, dosen kedua saya. Lalu asal usul topik skripsinya dari misal mahasiswa. Nah, ini judul, permasalahan, solusi, kedalaman. Ini silahkan diisi sesuai arahan yang ada gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat track requestnya seperti itu. Kita cek ya. Oke. Nah, di sini request ini sudah di approve semua. Oke.
Jadi yang pertama kali akan approve ini kan sesuai urutannya, ini nomor 1 gitu kan, yaitu approve dari dosen pembimbing. Boleh itu dosen pembimbing 2 terlebih dahulu, boleh itu dosen pembimbing 1 terlebih dahulu. Jika sudah dosen pembimbing, selanjutnya email ini akan masuk ke kakak. Nah ini contoh saja kakaknya di sini Pak Heriawan gitu. Nah Pak Heriawan di sini hanya bisa memberikan recommended atau not recommended seperti itu, bukan approve atau decline. Nah selanjutnya jika sudah masuk ke kakak, oke, berarti ini Pak Heriawan dan saya ini sudah ACC ya. Sudah ACC judul kalian, sudah ACC mau menjadi pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setelah itu masuk ke kakak. Jika di kakak ini sudah memberikan rekomendasi atau sudah dinilai gitu dari kakak, selanjutnya request kalian ini akan masuk ke email prodi S1TT. Nah di email prodi ini akan diberikan apakah approve atau apakah decline seperti itu. Nah lalu contoh berikutnya lagi, nah ini saya juga sempat membuat contoh yaitu request kedua ya. Ini pengusul dari Pak Heriawan, emailnya dari Pak Heriawan seperti itu. Nah di sini saya mencoba untuk decline. Oke, ketika salah satu pembimbing decline, otomatis ajuan itu tidak bisa masuk ke kakak dan tidak bisa masuk ke prodi. Ini hanya berhenti sampai di pembimbing saja gitu. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan kalau berhenti di pembimbing? Ya teman-teman kemungkinan besar mencari pembimbing yang lain atau konsultasi kenapa kok ajuan saya ditolak seperti itu. Oke. Lalu teman-teman pokoknya silakan dipantau terus ajuannya yang ada di sini ya, track request ini. Nah, ketika teman-teman ini nanti sudah ACC semua sampai ke tahap prodi approve gitu, teman-teman akan mendapatkan request complete seperti ini. Email berupa request complete bahwasanya this request has been approved gitu. Approval history. Di sini di ACC oleh pembimbing 1, di ACC oleh pembimbing kedua. Selanjutnya diberikan rekomendasi oleh kakak. Ini contoh kakak ya. Selanjutnya request teman-teman itu di-approve oleh prodi. Nah, jika sudah sampai tahap ini, silakan rekan-rekan melanjutkan bimbingan seminar proposal dengan dosen pembimbing 1 dan 2. Jika sudah selesai bimbingan atau jika sudah dirasakan layak untuk maju seminar proposal, teman-teman tidak perlu mendaftar ITTP Link Sempro lagi. Teman-teman langsung mendaftar di akademik gitu. Silahkan teman-teman langsung mendaftar di akademik dan mengisi TAPA di Igrasias. Seperti itu rekan-rekan. Ini jika sudah approval ya. Jika sudah approve nanti lanjut ke dosen pembimbing, bimbingan dulu. Setelah itu jika sudah selesai mendaftar sempro di akademik. Seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, kembali lagi ke Word. Nah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Pokoknya terus pantau terus grupnya, grup seminar proposal. Jika teman-teman atau rekan-rekan dosen ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Atau bisa langsung japri ke dosen semprop. Di sini dosen semprop dari S1TT ada saya dan Pak Heriawan. Atau mungkin teman-teman bisa bertanya di forum. Seperti itu. Ini untuk teman-teman dosen. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, silakan boleh dikontak dosen sempropnya masing-masing atau bisa di chat di grup gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.